Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali dalam serial membaca kita, yaitu membaca akan buku Kisah Para Kekasih Allah. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita rangkum isi dari bab yang selanjutnya, yaitu bab yang ke-7. Sebelum kita memulai bab yang ke-7, mari sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-7 berjudul Paradoks Sang Zahid. Paradoks itu bermakna sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya mengandung sebuah kebenaran. Jadi, maksudnya penulis ingin mewartakan bahwa banyak hal-hal perilaku yang dianggap bertentangan oleh masyarakat umum terhadap apa yang dilakukan oleh ahli zuhud. Padahal pada hakikatnya itu adalah benar. Baik, sebagaimana judulnya, penulis masih membahas tentang sikap zuhud pada bab yang ke-7 ini. Seperti biasa, untuk menerangkan suatu hal, beliau kembali menyuguhkan kisah-kisah yang berkaitan dengannya. Sebagaimana kisah berikut ini. Kisahnya dimulai dari seorang raja yang merasa tercerahkan dan berutang budi dengan nasihat-nasihat oleh kaum zahid. Karena menganggap hal tersebut adalah sebuah kebenaran yang berarti, ia pun berniat untuk memberikan sesuatu yang bernilai kepada para kaum zahid tersebut sebagai wujud terima kasihnya. Kemudian disuruhlah seorang pelayan kepercayaan si raja untuk memberikan pundi-pundi uang atau dirham yang banyak kepada kaum zahid yang soleh. Berjalanlah pelayan yang terkenal sebagai sosok yang pandai, ulet, dan bijaksana itu untuk mencari dan menemui tempat khalwat-khalwat para zahid di tempat tersebut. Ketika ia sampai di sebuah tempat khalwat seorang zahid yang pertama, ia menawarkan pundi-pundi dirham untuk diberikan. Namun sayang, hingga beberapa kali ia menemukan seorang zahid, mereka yang ditawari tak sedikit pun bergeming, menatap kosong, tak tertarik dengan dirham yang banyak di tangan sang pelayan. Seolah dirham tersebut sama saja dengan batu-batu kerikil di bawah telapak kakinya. Namun sang pelayan tidak berputus asa. Ia terus mencari tempat-tempat khalwat yang di sana terdapat seorang zahid. Akan tetapi sama saja, ia tidak menemukan satu zahid pun yang ingin menerima pemberian tersebut. Akhirnya ia pun pulang ke istana dengan satu kesimpulan yang didapatnya, yakni seorang zahid yang sejati takkan pernah tergoda dengan kilauan dirham dan dinar dunia. Ketika sampai di depan sang raja, ia pun mengatakan yang sesungguhnya seraya mengembalikan dirham-dirham tersebut kepada raja. Dengan wajah yang tak percaya, raja pun berkata, "Omong kosong, apa yang kau katakan ini? Sejauh yang aku ketahui, di wilayah ini ada ratusan zahid. Lalu bagaimana kau katakan bahwa kau tidak menemukan satu zahid pun di antara mereka yang mau mengambil hadiah dariku?" Pelayan itu pun menjelaskan bahwa yang ia katakan itu adalah benar dan tiada terdapat kedustaan pun di dalamnya. Kemudian ia pun mengemukakan sebuah hikmah yang didapatnya sepulang mendatangi tempat khalwatnya para zahid kepada sang raja. "Wahai yang mulia, siapa saja yang menerima dirham tersebut, pastikanlah ia bukanlah seorang zahid yang sejati." Raja pun tersenyum dan merasa puas dengan penjelasan yang diberikan oleh pelayan tersebut, sehingga membuatnya mengagumi sikap luar biasa yang dimiliki oleh para zahid sejati yang telah ditawari harta yang bergelimang. Tak selang beberapa lama, mendekatlah penasehat keagamaan sang raja seraya mengatakan, "Baginda yang mulia, apabila Tuan mendapati seorang pengkhalwat menerima atau mengambil dirham ini, sebaiknya carilah orang yang lebih taat dan soleh darinya." Demikianlah kisah yang dikemukakan oleh penulis dalam bab yang ke-7 ini. Ujar penulis, tidak ada yang berbeda jauh dari zaman klasik hingga modern saat ini.
yang paling banyak menyeret manusia keluar dari jalur kebenaran, melainkan uang. Uang telah membutakan mata seorang yang pandai dengan membodohi sistem atau manusia lainnya. Banyak orang yang memiliki kedudukan rela mengorbankan reputasi dan keintegritasannya. Hanya karena uang, orang baik bisa jadi berbalik menjadi jahat. Namun menurut penulis, ada sejumlah manusia yang malah punya sikap sebaliknya. Inilah paradok para kaum zahid itu. Mungkin kebanyakan orang akan memandangnya sebagai perilaku yang aneh, tapi pada hakikatnya itu adalah kebahagiaan sejati menurut mereka. Hidup mereka ini sangatlah unik. Mereka merasa berlimpah akan kekayaan ketika dalam kemiskinan, merasa gembira dalam kondisi kepedihan, penderitaan hidup, dan pada saat manusia pada umumnya menjerit dihempas oleh gelombang prahara kehidupan, mereka malah tertawa bersamanya. Menurut penulis lagi, ada satu kekeliruan jika kita menghakimi mereka dengan konsep-konsep umum. Sebab orang-orang yang dikaruniai Allah kezuhudan, maka konsep-konsep khusus akan tersingkap oleh mereka. Misi dan tujuan mereka jelas dan terarah, yakni kehidupan yang kekal abadi selamanya. Di dalam ilmu psikologis mazhab keempat, yakni psikologi transpersonal, fenomena yang dilakukan oleh para zahid di atas mulai menemukan keabsahannya. Dalam keterangannya, ketika seseorang telah menikmati atau mencicipi kenikmatan pengalaman transendental, yaitu cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat yang dapat ditemukan di alam semesta. Contohnya pemikiran yang mempelajari sifat-sifat Tuhan yang dianggap begitu jauh, berjarak, dan mustahil difahami oleh manusia. Maka saat itu juga hasrat fisikal akan menjadi atau berubah menjadi hambar dan kehilangan pesonanya. Maulana Jalaluddin Rumi berkomentar mengenai fenomena di atas seraya mengatakan, manakala engkau telah menikmati manisnya cinta kepada Tuhan dalam taman jiwamu, niscaya apapun saja yang selama ini indah dalam pandanganmu akan berubah menjadi buruk dalam tatapanmu yang baru. Itulah sebab kenapa para zahid dalam kisah di atas menolak segala macam bentuk pemberian yang sifatnya keduniaan, pemberian yang sifatnya keduniaan. Karena perspektifnya sudah berubah dari manusia biasa beralih menuju manusia yang paripurna. Nah, akhirnya itulah rangkuman yang dapat kita sampaikan dalam bab yang ketujuh ini. Sebelum menutupnya, penulis menyuguhkan sebuah kalimat yang penuh makna dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang berbunyi, man zahida fid dunya istahana bil musibah, yang artinya barang siapa zuhud terhadap dunia, niscaya segala perhara kehidupan akan menjadi ringan baginya. Alhamdulillah, semoga kita yang membaca ataupun yang mendengarkannya dapat perlahan menapaki jalan manusia yang telah dikisahkan lewat cerita di atas. Amin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya rangkumkan dalam bab yang ketujuh ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dan tunggu video selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.